Belum ada, Oh, dah. udah. Mantap. Oh, udah. Mulai aja ini. Ya, sok. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang bisnis plan kami yang bernama Rumah Kurma. Yang beranggotakan Askia Salsabila, Lisanu Jamilah, Tatia Juanita, dan Julfaikar. Boleh selanjutnya. Nah, yang pertama itu ada prospek pasar. Saat ini sudah cukup banyak orang yang sadar akan kesehatannya dan mengubah pola hidupnya menjadi lebih sehat dengan mengkonsumsi makanan dan minuman bergizi. Nah, buah kurma itu merupakan buah yang sangat terkenal dengan khasiatnya yang luar biasa bagi kesehatan. Maka dari itu, kami memilih buah kurma untuk dijadikan sebuah inovasi makanan ringan atau cemilan sehat. Kami menargetkan konsumen produk cemilan kurma ini untuk anak-anak sampai dengan orang tua. Kami melihat peluang yang cukup besar pada cemilan berbahan dasar kurma ini dalam negeri sampai ke luar negeri karena peminat buah kurma ini tuh cukup banyak. Untuk di dalam negeri, banyaknya toko retail sampai dengan department store yang dapat membantu kami memperkenalkan produk, memasarkan produk, dan menjual produk dengan lebih luas. Nah, selain itu, kami dapat memanfaatkan waktu tertentu seperti pada bulan suci Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan pada Hari Raya Idul Adha atau sering disebut musim haji untuk memasarkan produk kami. Karena bila dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, pada waktu-waktu tersebut, permintaan akan buah kurma di dalam negeri itu meningkat pesat dan produk kami dapat menjadi solusi alternatif untuk mengkonsumsi buah kurma. Nah, dalam memasarkan dan menjual produk kami ke pasar internasional, kami akan memanfaatkan kemajuan teknologi dengan menggunakan sosial media maupun e-commerce untuk mencakup lebih banyak konsumen dan juga untuk menumbuhkan brand image di mata konsumen. Selanjutnya. Nah, untuk manfaat ekonomi dari usaha kurma crispy itu adalah yang pertama, rumah kurma ini kan menginovasi buah kurma sehingga kurma dapat dikonsumsi dengan cara yang berbeda tapi tanpa mengurangi khasiatnya. Nah, rumah kurma ini mengemas makanan ini dengan cara yang modern atau kekinian yang bisa diterima dan menjadi makanan yang paling dicari oleh masyarakat. Sehingga buah kurma ini menjadi sumber ekonomi bukan hanya untuk masyarakat Arab Saudi, tetapi juga masyarakat Indonesia, tepatnya di daerah Jonggol dan daerah-daerah lain yang melakukan budidaya tanaman kurma. Terus untuk manfaat ekonomi yang kedua itu menjadikan lahan-lahan luas Indonesia lebih produktif dengan perkebunan kurma. Dan yang ketiga itu membuka lapangan pekerjaan untuk penduduk daerah. Nah, untuk selanjutnya itu ada manfaat sosial. Nah, untuk manfaat sosial sendiri, yang pertama itu dapat mengembangkan keterampilan bagi masyarakat sekitar dalam hal produksi. Dalam beberapa tahun ke depan, setelah bisnis rumah kurma ini dapat berkembang dan mempunyai modal yang cukup, diharapkan dapat membuka beberapa cabang yang tersebar di beberapa daerah khususnya Jawa Barat. Nah, selain itu, karena terciptanya lapangan pekerjaan baru, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan dapat membantu pembangunan perekonomian khususnya bagi daerah-daerah sekitar bisnis ini berlangsung. Nah, untuk manfaat sosial yang kedua itu dapat meningkatkan kesejahteraan lingkungan. Tidak menutup kemungkinan dengan dibukanya bisnis ini membuat masyarakat sekitar termotivasi untuk menciptakan suatu usaha baru. Untuk selanjutnya, boleh next. Nah, visi, misi, dan tujuan rumah kurma ini, yang pertama itu ada visi. Nah, yang pertama itu menjadikan perusahaan penghasil olahan kurma nomor 1 di Indonesia dan menjadi supplier terpercaya untuk semua toko retail di Indonesia. Untuk misinya, yang pertama itu membuat produk olahan kurma yang memenuhi standar MUI sehingga terjamin kehalalannya. Dan yang kedua itu mengembangkan produk kurma agar mampu bersaing dengan makanan ringan lainnya. Nah, tujuan dari rumah kurma ini tuh mengenalkan inovasi olahan kurma menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Selanjutnya. Nah,
Berikut ada daftar riwayat hidup pengelola. Yang pertama itu ada manajer produksi, yaitu saya sendiri, Risma Nur Jamilah. Selanjutnya. Nah, yang kedua ini ada general manager, yaitu Zulfaikar Fahreza. Dan untuk yang selanjutnya, ada manajer keuangan, yaitu Tatya Juanita Sembara. Dan untuk yang terakhir adalah, boleh selanjutnya. Nah, ini manajer pemasaran kita, yaitu Astia Salsabila Helmi. Selanjutnya. Selanjutnya ini ada tentang pasar dan pemasaran. Untuk gambaran umum pasar sasaran, yang pertama itu ada jenis produk yang dipasarkan. Jadi kami itu memutuskan, terlihat dari nama usaha kami yaitu Rumah Kurma, maka produk yang kami pasarkan adalah kurma crispy yang dikemas seperti makanan ringan. Untuk menjangkau masyarakat yang tidak suka makanan berat, ini sangat direkomendasikan. Terus untuk wilayah pemasaran itu di seluruh Pulau Jawa dengan target konsumen mulai dari usia remaja hingga dewasa. Selanjutnya. Nah, yang pertama itu ada sasaran pembeli. Ini permintaan ya, jumlah permintaan terhadap produk. Yang pertama itu ada sasaran pembeli. Sasaran pembeli kami yaitu penggemar makanan ringan, khususnya masyarakat yang suka ngemil untuk semua kalangan dari anak-anak hingga dewasa. Terus untuk jumlah konsumen, kami menargetkan total masyarakat 150.000 orang dan minat belinya 30.500. Terus untuk jumlah kebutuhan, totalnya itu ada 38.700. Terus kalau total kebutuhan per tahun, untuk 2021 itu ada 18.400, tahun 2022 18.800, 2023 19.000, 2024 19.200, untuk tahun terakhir itu 19.400 persis. Selanjutnya ada proyeksi permintaan. Kami memproyeksikan permintaan produk kami itu dengan kenaikan tahun kedua sebesar 12%, tahun ketiga 15%, tahun keempat 18%, dan tahun terakhir itu 21%. Next, Jul, punten. Jul, ini next apa di aku aja? Nah, penawaran Jul. Kayaknya next lagi sekali. Nah, untuk penawaran, setelah kami melihat di Google atau di mesin pencarian, untuk produk serupa itu masih sangat jarang sekali kalau untuk penjualan secara online. Kemudian untuk kapasitas produksi pesaing juga tidak terlalu terlihat karena kami hanya menemukan di e-commerce saja. Terus untuk proyeksi penawaran sama dengan proyeksi permintaan. Di tahun kedua kami memproyeksikan kenaikan sebesar 12%, tahun ketiga 15%, tahun keempat 18%, tahun kelima 21%. Selanjutnya adalah pangsa pasar. Nah, ini berdasarkan permintaan dan penawaran tadi, kami mendapatkan memperkirakan market share kami itu tahun pertama 1,14%, tahun kedua 1,24%, tahun ketiga itu 1,26%, tahun keempat 1,28%, tahun kelima 1,34%. Untuk selanjutnya adalah rencana dan strategi pemasaran. Yang pertama, kami menganalisis strategi pemasaran pesaing dulu. Untuk produknya produk yang serupa dengan kami. Yang pertama, ini ada pesaing kami bernama Salmawa. Salmawa ini menargetkan produknya untuk kalangan anak-anak sampai orang tua. Mereka menerapkan strategi pemasaran menggunakan media sosial seperti Facebook,
dan di e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Mereka memiliki 2 varian rasa produk sale kurma, keripik kurma atau kerupuk kurma, yaitu rasa original dan coklat dengan kisaran harga 20.000 sampai 25.000 per 125 gram. Selain itu, mereka juga tidak hanya menjual makanan yang berbahan dasar kurma saja, tapi mereka juga menggunakan kurma-kurma yang berbeda dan berkualitas daripada yang lain. Terus pesaing kami yang kedua adalah Mirima.food. Target konsumen untuk produk mereka itu adalah anak-anak sampai dengan orang tua. Mereka melakukan pemasaran melalui media sosial seperti WhatsApp dan e-commerce juga, seperti Shopee, Lazada, dan nggak ada yang Shopee aja. Terus mereka menjual produknya dengan kisaran 20.000 sampai 22.000 per 110 gram. Terus mereka juga sama seperti pesaing yang tadi, menjual sale kurma, keripik, atau kerupuk kurma. Harganya standar 20 sampai 25.000 per satu kemasan berisi 110 dan 125 gram. Terus promosinya di media sosial dan di e-commerce. Terus untuk distribusinya menggunakan reseller atau langsung ke konsumen akhir. Terus selanjutnya ada rencana strategi pemasaran dari perusahaan kami. Yang pertama itu ada marketing mix, product, price promotion. Untuk produk, kami hanya menawarkan kurma crispy. Kurma crispy ini seperti yang sudah disebutkan tadi, makanan ringan yang berbahan dasar buah kurma. Terus ini tuh dikemas dengan cara yang rapi dan menarik untuk menjaga kualitas produk tetap terjamin utuh. Terus untuk harga, kami menetapkan harga seperti pesaing-pesaing kami, yaitu 25.000 per pieces, di mana satu piecesnya itu 200 gram. Dan untuk flash, kami beroperasi atau berproduksi di Jalan Gegar Kalong Hilir, Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dan untuk pengiriman, kami menggunakan ekspedisi JNE, JNT, dan Cicepat untuk pengiriman ke luar kota Bandung. Untuk promosi, kami melakukan media sosial juga seperti Instagram, TikTok, Facebook, Line, dan WhatsApp. Karena sekarang platform-platform ini merupakan platform yang sering digunakan oleh target konsumen kami. Terus selanjutnya ada budget penjualan. Untuk budget penjualan itu yang aku kepotong. Lanjut aja ini teh. Mau Nah, udah diulang. Lanjut aja lah ya, semua kepotong gitu ya. Saat aku teh ngelihat yang budget keuangan teh di bab 5, jadi aku di akhir-akhir pindahin. Oh, ya udah. Dilanjut proses dan produksi. Mau ulangin lagi gak? Atau mau lanjut aja? Lanjut aja weh. Oke. Tadi potong. Ini selanjutnya yaitu produksi dan operasi. Untuk yang pertama itu dari produknya dulu. Rumah kurma itu mempunyai ciri-ciri produknya itu. Yang pertama itu kurma itu ditaburi dengan tepung. Lalu dalam proses pembuatan juga terdapat lalu perusahaan pada kemasan produk seperti produk di supermarket atau minimarket pada umumnya. Lalu untuk proses produksinya sendiri, yang itu meliputi bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan. Yang pertama itu buah kurma itu sendiri, yaitu buah kurma ajwa, jenis ajwa. Lalu yang kedua itu tepung beras.
Yang ketiga itu ada tepung panir, yang keempat itu maizena, yang kelima itu vanili, lalu ada air secukupnya, telur, dan minyak kelapa. Lalu untuk proses pembuatannya sendiri itu mirip-mirip seperti masakan pada umumnya. Yang pertama menyiapkan bahan, lalu yang kedua itu membuat adonan dengan mencampurkan tepung, vanili, dan garam dan secukupnya. Lalu memasukkan kurma yang telah dibuang bijinya ke adonan tersebut yang tadi telah disebutkan. Lalu setelah semua kurmanya telah terlapisi dengan adonan, itu dengan menyelupkan ke dalam kocokan telur dan balur dengan tepung panir. Setelah itu, setelah terbalur dengan tepung panir, dibalur sekali lagi dengan mencelupkan ke kocokan telur dan tepung panir kembali, agar lapisannya lebih tebal dan crispy. Lalu setelah itu dengan kita menggoreng pada umumnya, lalu setelah digoreng angkat dan tiriskan. Lalu berikut terdapat rencana produksi dari rumah kurma dari tahun pertama dan sampai tahun kelima. Rencana penjualan tahun pertama itu bisa dilihat dengan jelas yaitu 15.500. Jadi kami mematok total segitu karena mungkin rumah kurma itu kurma yang kami olah itu masih tergolong produk baru dan belum begitu terkenal di pasaran. Lalu untuk persediaan akhirnya itu 10% dari sales plan. Jadi 10% dari 15.500 besar 1.550. Lalu untuk jumlah kebutuhan sesuai dengan rencana penjualan, untuk tahun pertama itu persediaannya masih nol karena kami masih berencana untuk membuat proyek rencana bisnis ini. Lalu jumlah produksinya pun masih sama dengan rencana penjualan. Lalu untuk di tahun kedua sendiri sebesar 17.360. Jadi kami itu memperkirakan mengalami peningkatan sekitar 1.000-an, hampir 2.000. Persentasenya juga sama 10%. Kami mematok kenaikan 1.000 pada tahun kedua itu karena produk tersebut itu masih belum terlalu dikenal oleh masyarakat dan masih pada fase growing. Lalu untuk tahun ketiga produk kami itu mengalami peningkatan sebesar 2.000. Sebesar dari 17.360 menjadi 19.964. Karena di tahun ketiga ini produk kami itu mulai cukup dikenal oleh masyarakat, khususnya anak-anak. Lalu untuk tahun keempat sendiri itu kami mengalami peningkatan besar sebesar 3.000 lebih. Karena di fase ini itu produk kami itu semakin terkenal, setelah memasuki fase maturity. Lalu di tahun kelima itu kami akan meningkatkan rencana penjualan kami karena produk tersebut itu secara signifikan telah terkenal di masyarakat. Lalu selanjutnya itu rencana kebutuhan dari tahun 2021 sampai tahun 2025. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu kurma, toppingnya, lalu bahan-bahannya, lalu ada packagingnya. Jadi perhitungannya itu rencana produksi dikali harga satuan per barang. Bisa dilihat untuk dari tabel tersebut, karena untuk mempersingkat waktu juga, total biaya tersebut itu dihitung dalam per tahun. Jadi total keseluruhan dalam untuk 5 tahun ke depan itu sebesar 1.929.920.800 rupiah. Lalu ada rencana pembelian bahan. Untuk kebutuhan pertama yaitu pada kebutuhan persediaan akhir, jumlah kebutuhan, lalu ada persediaan awal dan jumlah pembelian. Kami mematok sama juga dengan rencana penjualan kami tadi. Lalu terdapat rencana kebutuhan tenaga kerja langsung untuk 5 tahun ke depan. Kami
kami berencana menambahkan setiap tahun itu rekrutmen 2 orang sampai 3 orang setiap bulan. Dan karyawan tersebut dibayar dengan tarif per jam. Jadi total untuk tahun pertama ada kemungkinan itu 36 juta per tahun, lalu tahun kedua dapat 43.200.000, lalu tahun ketiga 50.400.000, tahun keempat 86.400.000, lalu yang kelima itu 97.200.000. Lalu selanjutnya itu ada kebutuhan mesin dan peralatan. Kebutuhan mesin ini meliputi 5 mesin vakum plastik sebesar 4 juta dengan masing-masing. Lalu yang kedua itu ada 4 komputer senilai 20 juta dengan masing-masing 5 juta per unit. Lalu yang selanjutnya adalah kebutuhan peralatan. Yang pertama ada 10 kompor gas sebesar 4 juta. Lalu ada 10 pisau sebesar 300.000. Lalu ada 50 wadah atau baskom senilai 500.000. Lalu ada 20 wajan jumbo stainless, 20 wajan jumbo stainless seharga 2.400.000. Lalu yang terakhir adalah 20 spatula sebesar 1.600.000. Lalu untuk tanah dan bangunan itu kami berencana menyewa ruko atau bangunan tersebut di Jalan Panyaungan KF6B, Kota Baru Parahyangan, Bandung, Jawa Barat, daerah Padalarang. Karena lokasi ini pun menurut kami itu cukup strategis. Terlebih lagi Kota Baru Parahyangan itu merupakan kota wisata yang dekat dengan Kota Bandung, yaitu daerah Padalarang. Lalu terdapat rencana umum biaya pabrik. Yang pertama itu ada sewa tempat usaha per tahunnya sebesar 6 juta untuk tempat tadi yang telah saya sebutkan. Lalu ada gaji pegawai bulan per tahun senilai 62.640.000. Lalu ada biaya penyusutan per tahun sebesar 6.334.000. Lalu ada mesin senilai 5.800.000. Lalu ada listrik telepon dan lain sebesar 6 juta. Lalu ada peralatan masak sekitar 2.400.000. Terus biaya promosi seperti media sosial dan lainnya kira-kira 1.500.000. Lalu untuk membayar pajak sebesar 1.500.000. Lalu ada retribusi sampah dan lainnya sebesar 1.600.000. Lalu untuk biaya lain-lain itu untuk biaya backup itu senilai 1.200.000. Jadi total biaya per tahunnya itu sebesar 94.984.000. Untuk selanjutnya adalah organisasi dan manajemen. Untuk bentuk kepemilikan dari rumah kurma ini sendiri adalah Commandeer Vennootschap atau CV. CV ini adalah suatu bentuk badan usaha persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana beberapa anggotanya memiliki tanggung jawab yang tak terbatas dan sebagian anggota lainnya memiliki tanggung jawab yang terbatas. Nah, CV itu merupakan jenis badan usaha persekutuan yang belum memiliki badan hukum. Nah, para pemilik modal pada CV atau persekutuan Commandeer ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Nah, untuk perusahaan kami, semua pemilik modal merupakan sekutu aktif atau komplementer, di mana kami memiliki hak untuk melakukan perjanjian dengan pihak ketiga, serta ikut ambil andil dalam kepengurusan dan semua kegiatan perusahaan. Nah, lalu untuk organisasi dan tata kerja, CV Rumah Kurma ini memiliki struktur organisasi untuk memudahkan dalam proses produksi hingga penjualan barang. Nah, untuk tingkatan yang paling tinggi yaitu adalah General Manager yang diduduki oleh Zulfaikar. Selanjutnya ada manajer pemasaran, manajer produksi, dan manajer keuangan yang menduduki posisi yang seimbang. Yaitu manajer pemasaran ada saya sendiri, Deska Salsabila, untuk manajer produksi Risma Nur Jamila, dan manajer keuangan Tatia Juanita. Selanjutnya,
Untuk kebutuhan tenaga kerja tidak langsung. Nah, tenaga kerja tak langsung ini adalah tenaga kerja yang bekerja untuk memperlancar proses produksi dan tidak terlibat dalam proses produksi secara langsung. Nah, terdapat 4 tenaga kerja tak langsung, yaitu yang pertama the general manager. Nah, ini tuh adalah orang yang bertanggung jawab atas seluruh bagian atau fungsional perusahaan. Untuk selanjutnya ada manajer produksi, yaitu orang yang mengatur segala kegiatan yang bersangkutan dengan aktivitas produksi perusahaan. Yang ketiga ada manajer keuangan, yaitu orang yang bertanggung jawab dalam bidang keuangan perusahaan. Dan yang terakhir ada manajer pemasaran, yaitu orang yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengarahkan, dan atau mengkoordinasikan kebijakan maupun program yang berkaitan dengan pemasaran. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis perizinan perusahaan. Nah, bisa dilihat, ini adalah dokumen legalitas dan perizinan yang wajib dimiliki. Di antaranya ada akta pendirian perusahaan dari notaris dan SK pengesahan Kemenkumham, surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP, surat izin usaha perusahaan atau SIUP, tanda daftar perusahaan atau TDP, ada NPWP atau nomor pokok wajib pajak dan BPJS, lalu ada surat tanda daftar usaha, dan yang terakhir adalah perizinan khusus seperti penyelenggaraan sistem elektronik atau PSE. Selanjutnya, nah karena Rumah Kurma ini merupakan CV, nah untuk mendirikan CV ini kami harus memiliki 2 orang yang menjadi persero aktif dan persero pasif. Nah, adapun persyaratan untuk membuat CV ini adalah yang pertama ada kopi atau scan IKTP, KK, dan NPWP persero aktif dan pasif. Yang kedua ada kopi surat kontrak atau sewa kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha. Yang ketiga ada surat keterangan domisili dari pengelola gedung toko. Yang selanjutnya ada kopi PBB atau pajak bumi dan bangunan, dan juga bukti pembayaran PBB tahun tempat usaha. Untuk selanjutnya ada foto kantor tampak dalam dan luar, dan yang terakhir ada kantor berada di zonasi perkantoran atau zonasi komersial atau zonasi campuran. Selanjutnya, ini merupakan waktu kegiatan praoperasi dan jadwal kegiatan dalam CV kami, yaitu Rumah Kurma. Nah, untuk minggu pertama, kami akan menentukan ide bisnis plan dan juga menyurvei pasar. Nah, untuk selanjutnya di minggu ke-1 sampai ke-2, kami akan menyusun rencana bisnis, dan untuk minggu ke-2 sampai hampir minggu ke-3 itu adalah survei peralatan dan survei tempat. Dan untuk minggu ke-3 sampai mau minggu ke-4 itu mengurus perizinan dan mencari tenaga kerja. Untuk minggu ke-4 itu pembuatan sampel produk, dan untuk minggu ke-4 dan selanjutnya itu adalah melakukan pemasaran. Selanjutnya, ada kebutuhan inventaris kantor yang diperlukan oleh CV kami, yaitu Rumah Kurma. Yang pertama ada komputer, yang kedua ada koneksi internet atau provider, lalu ada printer, alat tulis kerja, telepon, kursi, dan meja. Selanjutnya, nah, di sini kami membuat rencana biaya umum mengenai kebutuhan inventaris kami. Itu ada 4 meja kantor sebesar Rp1.200.000, lalu ada 4 kursi kantor, yaitu Rp1.600.000, 4 komputer sebesar 20 juta, 1 telepon sebesar 120.000, 1 wifi dan internet provider per tahun sebesar 4 juta, 2 printer dan tinta print sebesar 2.500.000 dan alat tulis kerja sebesar 1 juta dengan jumlah sebesar Rp30.420.000. Nah, untuk tahun selanjutnya, barang-barang tersebut akan menjadi barang investasi untuk jangka waktu yang panjang. Jadi, perusahaan kami tidak perlu membeli produk-produk inventaris ini secara terus-menerus. Tetapi kinerja barang-barang tersebut tentunya akan mengalami penurunan seiring berjalannya waktu. Selanjutnya.
Selanjutnya, ini ada kebutuhan dana dari perusahaan kami. Yang pertama itu adalah modal investasi, di mana modal investasi ini adalah kami membelikan barang-barang yang akan memiliki jangka waktu yang sangat panjang. Di sini kami membeli mesin vakum plastik, komputer, meja kantor, telepon, Wi-Fi dan internet, printer dan tinta print, alat tulis kerja, kompor gas, pisau, wadah atau baskom, dan spatula dengan total Rp41.612.000. Selanjutnya ada selanjutnya dulu. Selanjutnya, ini budget penjualan dari tahun 2021 sampai 2025. Kami menetapkan harga sebesar 25.000 dan kami menetapkan target penjualan kami setiap tahunnya itu berbeda-beda. Dan pada 2021 kami memiliki target budget penjualan sebesar Rp387.500.000. Tahun 2022 434 juta, 2023 499.100.000, 2024 588.950.000, dan 2025 itu 712.625.000. Untuk selanjutnya, ini untuk pengalokasian biaya penjualan kami. Setiap bulannya kami akan mengeluarkan uang sebesar Rp1.250.000 dan kami akan melakukan pendistribusian produk dengan budget Rp750.000 dan untuk biaya promosi itu ada Rp500.000 dan total budget selama 5 tahun itu kira-kira Rp75 juta. Untuk selanjutnya itu ini ada modal kerja, di mana modal kerja ini kami membeli bahan-bahan baku untuk produk yang kami jual. Kami membeli buah kurma ajwa, tepung beras, tepung panir, maizena, vanili, air, telur, minyak kelapa, topping dan packaging. Dengan total biaya Rp751.550.000. Selanjutnya, nah, untuk selanjutnya di sini ada rincian sumber dana kami. Dan untuk total investasi sendiri itu dengan total Rp42.740.000 dengan modal sendiri sebesar Rp24.940.000 dan secara kredit sebesar Rp12 juta. Dan untuk total biaya proyek sebesar totalnya tuh Rp794.290.000 dengan modal sendiri sebesar Rp704.044.000 dan secara kredit sebesar Rp62 juta. Dan untuk persentasenya yang totalnya 100%, untuk modal sendiri 88,89% dan secara kreditnya yaitu 11,36%. Selanjutnya. Next dulu. Nah, yang selanjutnya itu ada proyeksi rugi laba. Di sini setelah kami hitung dan untuk biaya untuk laba bersihnya itu di tahun pertama itu sebesar Rp27.380.000 untuk belum Ju yang sebelumnya. Udah, Mak, di kita mah nampil loh proyeksi rugi laba. Oh iya. Ya aku harus Oh iya, ya udah dilanjut ya. Untuk tahun kedua sebesar Rp57.876.000. Untuk di tahun ketiga ada Rp67.862.400. Untuk tahun keempat sebesar
555.582.800 dan untuk tahun kelima sebesar 77.433.000 dan untuk BEP-nya di tahun pertama itu sebesar 19,51%, tahun kedua itu 10,55%, tahun ketiga ada 9,17%, tahun ketiga 10,92%, dan untuk tahun kelima yaitu 8,15%. Dan untuk profit margin-nya sendiri sebesar di tahun pertama yaitu 7,07%, untuk tahun kedua 13,34%, untuk tahun ketiga 13,59%, untuk tahun keempat 9,44%, dan untuk tahun kelima sebesar 10,87%. Boleh selanjutnya. Ya, untuk selanjutnya yaitu proyeksi arus kas. Jadi seperti yang kalian tahu juga, proyeksi arus kas itu penting juga untuk dilakukan dalam suatu bisnis. Yang pertama itu pada arus kas masuk dulu, yaitu dari tahun 0, yaitu pada saat kita mau mulai bisnis kita sampai dengan tahun ke-5. Tahun 0 itu tahun 2020. Nah, untuk modal kita sendiri itu sebesar 301.550.000. Seperti yang sudah sebutkan tadi, lalu kredit investasi itu sebesar 25 juta, lalu kredit modal kerja itu sebesar 25 juta untuk tahun 0. Jadi total kas masuknya itu sebesar 151.550.000 pada tahun 0. Untuk tahun pertama mengalami pengurangan menjadi 739.120.000, lalu tahun kedua sebesar 801.624.000, lalu untuk tahun ketiga meningkat lagi menjadi 921.837.600. Lalu yang tahun keempat itu sebesar 1 miliar, meningkat lagi sebesar 1.113.817.200. Lalu untuk tahun kelima meningkat lagi menjadi sebesar 1.339.317.000. Untuk arus kas keluar itu berupa investasi, biaya pokok, produksi, biaya usaha, bunga dan pajak. Total yang keluar pada tahun saat kita ambilnya yaitu tahun 0, yaitu sebesar 42.240.000. Lalu untuk tahun pertama 360.120.000, lalu untuk tahun kedua 376.124.000, lalu untuk tahun ketiga 431.237.600, lalu tahun keempat itu 533.397.200, lalu tahun kelima itu sebesar 635.192.000. Lalu untuk kas netonya sendiri itu berjumlah untuk tahun 0 708.810.000, tahun pertama sebesar 379 juta, lalu tahun keduanya itu sebesar 425.500.000, lalu tahun ketiga itu sebesar 490.600.000, lalu tahun keempat itu 580.450.000, lalu yang tahun kelima itu 704.125.000. Lalu untuk kewajiban bank sendiri yaitu ada angsuran kredit investasi dan angsuran kredit kerja. Jadi total yang harus dibayar yaitu tahun pertama sebesar sampai tahun kelima itu sebesar 10 juta. Lalu saldo akhirnya itu untuk tahun pertama tahun 2021 itu sebesar 399 juta, lalu tahun kedua 415.500.000, lalu tahun ketiga 480 juta 600.000, lalu tahun keempat 570 juta 450.000, lalu tahun kelima itu sebesar 694 juta 125.000. Untuk proyeksi neraca sendiri, ini terdapat yang pertama ada kami menghitung untuk harta lancar. Untuk harta itu ada terdiri dari harta lancar, harta tetap, dan investasi praoperasi. Nah, untuk harta lancar, total harta lancar untuk tahun 0 itu adalah 751.550.000, tahun pertama 739.120.000, tahun kedua 801.624.000 rupiah, untuk tahun ketiga 921.837.000
Rp1.600, untuk tahun keempat Rp1.113.817.200, dan untuk tahun kelima ada Rp1.339.317.000. Untuk harga tetap, untuk total harga tetapnya itu untuk tahun 0 ada Rp42.220.000 untuk tahun pertama, dan tahun sampai tahun kelima itu merupakan total harga tetapnya sama. Nah, untuk nilai investasi praoperasi ini akan dihitung jumlah total harta, yaitu total harta lancar ditambah total harta tetap dan juga total investasi praoperasi. Yaitu untuk tahun 0 ada 793.770.000, untuk tahun pertama 774.996.000, untuk tahun kedua ada 837.500.000, tahun ketiga 957.713.600 rupiah, dan tahun keempat 1.149.693.200, dan untuk tahun kelima ada 1.375.193.000 rupiah. Untuk selanjutnya kami akan menghitung hutang dan juga modal. Nah, yang terdiri dari hutang lancar, hutang jangka panjang, dan juga modal. Nah, untuk total hutang lancar pada tahun 0 itu ada 2.500.000. Begitu pula dengan tahun 1 sampai tahun 5. Nah, untuk total hutang jangka panjang, Rumah Kurma juga memiliki total hutang jangka panjang yang sama untuk tahun 0 sampai tahun 5, yaitu Rp7.500.000. Dan untuk modal, total modal yang Rumah Kurma punya yaitu ada Rp700.550.000. Tahun pertama Rp737.430.000, untuk tahun kedua Rp767.926.000, tahun ketiga Rp777.912.400, dan tahun keempat Rp765.632.800, dan tahun kelima Rp787.483.000. Untuk total hutang dan modal untuk CV Rumah Kurma itu untuk tahun 0 ada Rp711.550.000, selanjutnya ada Rp747.430.000, tahun kedua Rp777.926.000, tahun ketiga ada Rp787.912.400, tahun keempat ada Rp775.632.800, dan untuk tahun kelima ada Rp797.483. Dan untuk ROI dalam persen untuk hutang dan modal, yaitu untuk tahun pertama ada 72,74%, tahun kedua 75,79%, tahun ketiga 76,79%, untuk tahun keempat 75,56%, dan untuk tahun 5 ada 77,75%. Selanjutnya. Untuk analisis keuangan, terdapat dua hal yang kami hitung dari analisis kriteria investasi. Yang pertama itu ada payback period, yang di mana rumusnya itu adalah N ditambah A min B dibagi C min B dikali 1 tahun. Yang hasilnya adalah 1,22. Ini tuh merupakan perhitungan untuk 1 tahun. Untuk selanjutnya, kami menghitung net present value atau NPV selama 5 tahun. Yang kami hitung itu adalah laba setelah pajak, penyusunan dan amortisasi, proceed, faktor diskonto 1 dikali 10%, PV of proceed yang merupakan faktor 1, faktor diskonto 2 sebesar 12%, dan PV of proceed yang merupakan faktor 2.
Dan untuk total IRR sendiri itu, akhirnya kami mendapatkan total sebesar 12,91%. Selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.